Banyak orang yang pengen berkarya tapi takut dihujat, takut menerima respon negatif. Padahal sebenarnya tidak menerima respon itu lebih menakutkan daripada menerima respon negatif. Malam ini kita obrolin gimana tentang berkarya. Yang akhir-akhir ini aku baru menerima respon dari yang menikmati salah satu karya podcast ini gitu. Aku baru menerima respon kalau ternyata ada yang ngedengerin gitu. Ya maksudnya bukan gitu sih. Jadi aku akan menerima respon. Biasanya itu yang memberi respon itu selalu positif sih. Jarang ada yang memberi negatif. Biasanya kalau yang punya opini negatif tentang sebuah karya itu biasanya nggak diomongin, sungkan buat ngasih feedback gitu. Padahal sebenarnya yang kita butuhin itu respon apapun. Jadi ketika ada respon, entah itu positif atau negatif, itu berarti kan kita tahu kalau ada yang menikmati karyanya gitu. Dan bisa jadi bahan evaluasi kalau semisal negatif untuk lebih berkembang lagi. Dan ya biar tahu secara langsung gitu kalau ada yang menikmati karyanya, bukan cuma sekedar angka dalam analitik di platform itu gitu. Ya sebenarnya minimal ada respon gitu, entah positif atau negatif. Jadi kalau gak ada respon itu rasanya kayak gak ada yang menikmati gitu. Tapi biasanya kalau sebelum memulai, biasanya itu orang gak mau memulai karena takut menerima respon negatifnya, takut dihujat, takut bilang apaan sih ini, takut dibilang yang negatif-negatif gitulah. Gimana sih yang negatif itu? Ya itulah pokoknya. Mungkin karena pertama ada rasa insecure, sering ngelihat karya yang sangat bagus, jadi langsung ngelihat karya itu yang sudah bagus-bagusnya, melihat karya seseorang yang sudah bagus, terus ngerasanya wah aku mau mulai tapi standarnya harus sebagus yang direferensikan itu. Jadinya merasa insecure, terus akhirnya nggak buat apa-apa. Padahal kalau dianalisa lagi, orang atau pekarya yang melakukan hal yang ribet banget, orang yang bikin sesuatu yang bagus itu tadi, kalau dilihat pas awal bikin pasti jelek juga, pasti jelek. Orang bikin apapun pasti jelek, bikin karya apapun di awal pertama itu pasti jelek apapun. Misalkan ada yang ngegambar bagus, pasti pas pertama kali ngegambar itu jelek, itu pasti, aku yakin 100%. Kalau pas pertama kali gambar langsung bagus, coba kasih tahu aku pengen tahu. Pertama kali seseorang ketika pertama kali melakukan sesuatu itu pasti buruk, jelek, itu pasti terjadi. Buruk, jelek, gagal, itu ya proses dari kehidupan kita lah, harus kita lalui. Kita gak mungkin bisa mencapai kesuksesan, kebahagiaan, menyenangkan, karya yang bagus, karya yang sempurna, itu gak mungkin bisa dicapai jika kita tidak merasakan atau melewati hal yang negatif. Bukan negatif ya, hal yang gagal, buruk, jelek, karyanya dihina. Ya jarang sih kalau ada yang mau ngehina gitu sebenarnya. Malah kalau sudah bikin karya gitu, terus sudah bikin karya dan gak ada yang ngasih feedback, cuman bisa ngelihat di analitiknya itu yang nonton 3, yang nonton 2, tapi nggak ada feedback secara langsung. Itu menurutku ya malah bisa bikin ngedown daripada ada yang bilang jelek atau tidak bermanfaat. Itu kan lebih baik, berarti dia ngedengerin gitu, meskipun bilangnya jelek-jelek tapi kan dengerin. Lebih bagus daripada tidak ada yang dengerin. Kalau misalkan ada yang bilang jelek, sebenarnya itu kan ada 2 kemungkinan. Pertama, seleranya nggak pas, selera dia yang komen sama selera kita yang ngomong
atau selera kita pekaryanya itu tidak pas. Kemungkinan kedua, emang beneran jelek, berarti emang harus dievaluasi. Kan selalu ada kemungkinan kalau karya kita itu jelek ya. Jadinya ya dihujat, dibilang jelek ya gak apa-apa. Lagian yang ngomong jelek itu biasanya sungkan. Justru karena orang itu sungkan, jadi kita semakin susah untuk berkembang. Terus ya ya karena banyak yang takut menerima respon negatif, akhirnya tidak memulai. Jadi ya sebenarnya mentalnya itu harus dilatih gitu, harus punya mindset yang bagus. Sebenarnya bagusnya ya dimulai dulu aja sih. Pas udah mulai melakukan atau mulai bikin karya gitu, nanti bakal ngerasain, oh dari step awal aja. Step awal biasanya yang ditakutkan itu takut dihujat, takut jelek, takut gagal, takut ya insecure lainnya, rasa ketakutan itu. Coba kasih waktu, misalkan lagi mau bikin karya atau lagi mau ngepost ke media sosial. Kan media sosial itu kan fungsinya untuk pamer ya, untuk personal branding itu untuk memberitahukan kepada dunia kita itu siapa ya, emang tujuannya media sosial untuk itu. Pertama kali kan kita takut, kita kasih waktu. Misal kita lagi berkarya, lagi ngupload, terus merasa takut atau merasa insecure. Ini orang bakal baca nggak sih, bakal dengerin nggak sih, bakal lihat nggak sih, bakal nge-like nggak sih. Kita kasih waktu. Misalkan sekarang jam 1 gitu, kita kasih waktu nanti jam 3 aja takutnya gitu. Sekarang nggak usah takut, langsung aja gitu, lakuin aja. Takutnya nanti aja. Selesaikan karyanya, selesaikan ngupload, terus nanti setelah selesai baru kita keluarin semua itu, rasa insecure, rasa takut, baru keluarin semua. Coba nanti gimana hasilnya kasih tahu aku. Terus setelah selesai upload, setelah ada yang respon, minimal ada yang ya minimal sudah diupload lah ya. Mau ada yang like atau enggak itu beda pembahasan. Jadi kalau gak ada yang nge-like itu mungkin followersmu 0 ya, gak mungkin ada yang nge-like. Terus gak dikasih hashtag yang bagus, gak dikasih hashtag yang cocok, siapa yang lihat aja gak ada, apalagi nge-like, ya kan. Terus misalkan udah bikin karya, terus ada yang ngelihat, ada yang like gitu dari followers. Ini nge-like kan belum tentu nge-like emang suka. Kan banyak tuh yang orang yang scroll tab 2 kali, padahal ya emang pengen nyepam aja, bukan emang suka gitu. Makanya biasanya analitik itu malah meragukan. Isinya yang melihat 20 orang, tapi ternyata 20 itu cuma nyekrol doang ya, nyekrol, ternyata bukan emang menikmati karya kita gitu. Cuman kebetulan aja muncul di beranda atau di apa sih namanya, di feed ya namanya, di home ya gitulah, kebetulan muncul lah intinya. Jadinya kalau sudah sampai tahap itu, respon itu lebih penting daripada takut respon negatif. Kayaknya lebih baik ada respon negatif daripada tidak ada respon sama sekali. Jadinya ya lebih tahu apakah orang menikmati karya kita. Terus kalau negatif itu juga kayak yang tadi, bisa dijadikan bahan evaluasi. Kalau positif ya bisa lebih pede. Jadinya mau dapat respon negatif atau positif itu bermanfaat daripada tidak menerima respon. Rasa apa ya namanya, rasa excitementnya kurang kalau misalkan tidak ada responnya gitu. Kalau sekarang aku sampai di tahap yang pengen menerima respon sih. Mungkin selanjutnya bakal aku update lagi kalau semisal sudah di tahap yang selanjutnya. Nggak tahu tahap selanjutnya itu yang seperti apa. Sekarang aku lebih menerima respon apapun, mau positif mau negatif apapun. Mau yang kayak makasih senpai sudah bermanfaat, atau sudah menemani hari-hariku, atau sudah menemani malam kejombloanku, itu ya bikin bersemangat gitu. Atau kalau misalkan ada yang negatif, iya ya
selama ini nggak pernah ada yang negatif. Coba dong kalau misal ada yang negatif, bilang aja gitu biar aku bisa lebih berkembang lagi. Mungkin sungkan tapi ya santai aja gitu. Kalau misal ada yang negatif ngomong aja semisal tidak bermanfaat. Oh iya, sebenarnya yang negatif itu ada sih di komen. Tapi kalau komen pertama susah nyarinya. Terus kedua, otakku sudah mulai terbiasa menghindari hal-hal negatif itu. Kayaknya itu sedikit buruk juga kalau semisal selalu meninggalkan hal negatif. Jadi kan selalu ada kemungkinan kalau konten kita emang jelek ya. Ya semua orang pasti pernah ketika berkarya itu pasti pernah karyanya itu jelek. Pasti, apalagi kalau pertama kali. Pasti jelek. Jadi kalau semisal, oh iya ada juga orang yang takut, aku takut karyaku jelek. Gak usah takut, emang pasti jelek. Jadi semisal mau gambar, aku takut gambarku jelek, ya emang jelek gambarnya. Ya harus dilakuin. Habis dilakuin, dibikin lagi, dievaluasi gimana caranya biar bisa lebih bagus. Lama-lama kan bagus. Pertama ya pasti jelek. Gak mungkin pertama gambar langsung bagus. Ya gitu aja lah ya. Di podcast pada malam ini jam 1 ini rekaman. Biasanya kalau jam-jam segini ini jam kayak apa ya namanya? Kalau di YouTube itu aku kasih nama ngelindur. Jadi maksudnya ngelindur itu kan kayak apa ya, ngigau. Kalau di jam-jam tidur itu atau sudah ngantuk banget tuh kan biasanya kita ngigaunya banyak tuh, hampir sama kayak orang mabuk. Udah ngomongin apapun udah itu. Ya cara mabukku itu dengan cara tidak tidur di waktu tidur. Jadinya otaknya itu bisa lebih banyak imajinasinya. Saking banyaknya imajinasi sampai gak bisa tidur. Udah ngantuk, imajinasi muncul, dideskripsikan imajinasinya, malah gak bisa tidur sampai pagi. Insomnia jadinya. Ya begitulah kalau otaknya dipakai. Ya semua orang otaknya pasti dipakai sih, tapi ya kan beda-beda gimana cara pakai otaknya gitu. Otak ada harus digunakan. Ya udah gitu aja, bye bye.